Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nisha Putri dengan NIM 2330304026. Dan saya Nabila Aisyah Putri dengan NIM 2330304033. Saya Nur Rahmawati dengan NIM 2330304035. Dan saya Nur Afina Kafia dengan NIM 2330304034. Dan saya Sintia Nola dengan NIM 2330304041. Kami akan membacakan materi tentang faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulangannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, karakteristik bahan pustaka. Pada umumnya, bahan perpustakaan mempunyai sifat kimia dan fisika yang tidak stabil. Cepat atau lambatnya kerusakan bahan perpustakaan bervariasi, mulai dari yang beratus tahun sampai yang hanya rusak dalam waktu 10 tahun. Selanjutnya, faktor lingkungan. Temperatur dan kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan beberapa masalah. Pada kelembapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta akan larut dalam air dan sehingga menyebabkan kertas pada buku akan saling menempel dan akan sulit dilepas pada saat kering. Sebaliknya, jika kelembapan udara terlalu rendah menyebabkan kertas menjadi kering dan sampul yang terbuat dari kulit akan menjadi keriput. Selanjutnya, cahaya. Cahaya yang berlebihan dapat menyebabkan kertas menjadi pucat dan hitam memudar. Karena cahaya ini, lightning pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas akan menjadi kecoklatan. Penyebab kerusakan bahan pustaka selanjutnya yaitu pencemaran udara. Debu, kotoran, dan partikel padat yang berasal dari udara dapat merusak bahan perpustakaan. Kerusakan bahan perpustakaan karena debu, kotoran, dan partikel padat ini antara lain kertas tergores karena gesekan, partikel debu akan masuk ke sela-sela buku dan kertas akan menjadi rapuh. Partikel ini dalam kondisi yang lembab akan menimbulkan noda permanen yang sangat sukar dihilangkan. Selanjutnya, bencana alam. Bencana alam seperti kebanjiran, gempa bumi, kebakaran, dan kerusuhan merupakan faktor yang sangat sulit untuk dielakkan. Misalnya, kerusakan yang terjadi karena kebanjiran dan air hujan akan timbulkan noda oleh jamur dan kotoran yang dibawa oleh air. Noda tersebut akan sulit untuk dihilangkan karena jamur berakar di sela-sela kertas. Selanjutnya, rak dan lemari buku yang tidak memenuhi syarat. Rak dan lemari buku yang tidak memenuhi syarat dapat merusak bahan perpustakaan. Misalnya, ukuran buku yang lebih besar dari rak dan lemari buku yang terbuat dari material yang dapat menimbulkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Buku yang diletakkan pada rak yang lebih kecil dari ukuran buku dapat mengakibatkan kerusakan fisik, seperti cover buku menjadi patah atau melengkung, sehingga blok buku yang rapuh akan patah dan hancur. Selanjutnya, faktor manusia. Kesalahan penanganan ini di antara lain yaitu penyusunan. Misalnya, penyusunan buku ke dalam rak terlalu padat sehingga dapat merusak punggung buku dan sulit dalam proses pengambilannya. Yang selanjutnya, perpindahan atau transit. Dalam proses perpindahan bahan perpustakaan dari rak yang satu ke rak yang lain atau dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain, biasanya menggunakan kotak atau box. Bahan perpustakaan sebaiknya disusun dalam kotak sedemikian rupa sehingga tidak merusak jilidan atau sisi buku. Reproduksi. Selanjutnya, reproduksi. Pelaksanaan yang kurang terkendali dalam proses reprografi padat menyebabkan jilidan menjadi rusak dan bahan perpustakaan yang rapuh dan menjadi hancur. Pameran. Kondisi ruangan pameran hendaknya selalu dipantau kelembapan temperatur sinar dan debu. Penempatan dan desain pameran juga harus diperhatikan supaya tidak merusak bahan perpustakaan. Pemakaian yang berlebihan. Bahan perpustakaan yang sering dipakai atau dipinjam akan menyebabkan jilidan menjadi kendor dan kuman. Bahan perpustakaan yang semakin rusak jika berada di tangan pemustaka yang kurang mengerti dengan bagaimana cara memperlakukan bahan perpustakaan dengan baik, maka menyebabkan bahan pustaka menjadi rusak. Selanjutnya, cara penanggulangan bahan pustaka. Sebelum melaksanakan penanggulangan terhadap faktor penyebab kerusakan bahan perpustakaan, terlebih dahulu diadakan survei kondisi bahan perpustakaan. Dalam survei ini, umumnya kondisi bahan perpustakaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bahan perpustakaan yang masih dalam keadaan baik. Kedua, bahan perpustakaan yang sudah kotor, mengandung asam dan rapuh. Ketiga, bahan perpustakaan yang sudah rusak secara fisik seperti robek, berlubang, dan lainnya. Cara penanggulangan dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengantisipasi faktor penyebab kerusakan dan akibat yang ditimbulkannya sesuai dengan kondisi bahan perpustakaan tersebut. Untuk bahan perpustakaan yang kondisinya termasuk dalam 2 kelompok terakhir, harus dilaksanakan penanganan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Penanganan ini dapat dilakukan terhadap tiap-tiap bahan perpustakaan seperti pembersihan atau cleaning, perbaikan-perbaikan kecil seperti menjilid dan memperbaiki jilidan, memberi perlindungan dengan kotak pelindung. Untuk bahan perpustakaan yang mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi dan hanya satu-satunya sebagai warisan budaya bangsa, sebaiknya dialihkan ke media lain seperti dalam bentuk mikro atau foto. Cara penanggulangan bahan pustaka. Pencegahan terhadap kerusakan karena faktor manusia dapat melalui pendidikan terpakai dan pengawasan penggunaan bahan perpustakaan.
Pencegahan terhadap kerusakan karena faktor lingkungan dapat dilakukan dengan pengaturan temperatur dan kelembapan udara ruangan. Untuk buku, temperatur titik melebihi 20 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius dan RH berkisar 45-60%, serta intensitas pencahayaan ruangan sesuai dengan jenis bahan perpustakaan, serta menjaga kebersihan ruangan penyimpanan bahan perpustakaan. Sedangkan penanggulangan terhadap kerusakan bahan perpustakaan yang disebabkan karena faktor lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan fumigasi, yaitu mengusap bahan perpustakaan dengan uap atau gas beracun untuk membasmi serangga atau jamur yang melekat pada bahan perpustakaan. Penanggulangan perpustakaan ada dua. Yang pertama, laminasi. Untuk memperpanjang umur bahan perpustakaan perlu diadakan pelapisan atau laminasi, terutama bahan perpustakaan yang rapuh atau robek sehingga menjadi tampak kuat atau utuh kembali. Ada dua cara laminasi, yaitu laminasi dengan mesin dan dengan cara manual. Yang kedua, enkapsulasi adalah salah satu cara melindungi kertas dari kerusakan fisik. Misalnya rapuh karena umur. Yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan enkapsulasi adalah kertas harus bersih, kering, dan bebas asam.